Swastiastu, KB Selamat Lingkungan Latai, salam sujud karena Malempang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Ansari, NIM 2100031. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teologi Hindu Keharingan. Teman-teman, pembahasan pertama yaitu pengertian teologi. Jadi kata teologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi teologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan ataupun ketuhanan. Dalam kamus yang berjudul An English Reader Dictionary oleh A.S. Horby juga menyatakan bahwa teologi ini berarti ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam semesta, tentang keyakinan agama yang mendasar. Dan pembahasan yang kedua yaitu sumber ajaran teologi Hindu Keharingan, yang seperti yang saya tahu bahwa sumber ajaran agama teologi Hindu Keharingan ini berasal dari kitab suci agama Hindu Keharingan sendiri, yaitu Panaturan dan juga buku-buku teologi Hindu Keharingan. Pembahasan yang ketiga yaitu sistematika ketuhanan agama Hindu Keharingan. Jadi Tuhan dalam agama Hindu Keharingan itu disebut dengan Ranying Hatala Langit. Tapi apakah benar nih Tuhan dalam agama Hindu Keharingan ini hanya Ranying Hatala Langit, sedangkan dalam konteks pengajarannya yaitu dapat dilihat menyembah banyak dewa ataupun menyembah berhala. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran ataupun perspektif-perspektif yang menyatakan bahwa agama Hindu Keharingan ini menyembah berhala ataupun menyembah lain dan sebagainya. Jadi teman-teman, agama Hindu ini didasari dalam 3 dasar, yaitu tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau upakara. Jadi berangkat dari ketiga dasar keyakinan itu, umat Hindu ini memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki roh lah intinya, dan semua itu merupakan ciptaan dari Ranying Hatala Langit itu sendiri, dan segala sesuatu itu patut kita hormati. Dan apabila ada dari teman-teman yang mengatakan bahwa umat Hindu itu menyembah berhala sehingga dia memberikan sesajen ataupun apa terhadap hal-hal yang seperti batu, kayu, dan juga lain sebagainya, itu merupakan tidak lain dan tidak bukan merupakan pewujudan penghormatannya terhadap makhluk ciptaan Ranying Hatala Langit. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep dewa ataupun raja-raja dan kamelu atau dewa-dewi pada agama Hindu Keharingan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa agama Hindu Keharingan ini mempercayai bahwa Tuhan itu berwujud dalam berbagai manifestasi seperti itu. Contohnya dalam Panaturan terdapat juga raja-raja atau kamelu-kamelu. Contohnya raja-rajanya itu adalah Raja Ujuha Kanduang, yang merupakan tidak lain dan tidak bukan adalah perwujudan dari Ranying Hatala Langit itu sendiri. Jadi mereka ini diciptakan oleh Ranying Hatala Langit dengan wujud yang berbeda-beda dan menguasai tempat yang berbeda-beda pula. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah penciptaan menurut Panaturan. Jadi berdasarkan kitab suci Panaturan sendiri, bahwa penciptaan oleh Ranying Hatala Langit itu terbagi menjadi 2, yaitu penciptaan langsung oleh Ranying Hatala Langit dan penciptaan melalui makhluk ciptaannya. Penciptaan langsung melalui Ranying Hatala Langit terdapat pada Panaturan pasal 2 dan 3. Pasal 2-nya itu Ranying Hatala Langit menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari beserta segala isinya dan membagi gelap dan terang. Dengan pasal 3 itu beliau menciptakan Raja Ujuha Kanduang dan juga kamelu-kamelu, putak bola, janjulan karangan, dan itu hanya sebagian kecil. Ada beberapa lagi yang merupakan penciptaan langsung oleh Ranying Hatala Langit. Namun di sini saya tidak menyebutkannya satu persatu. Yang selanjutnya adalah penciptaan melalui makhluk ciptaannya, yaitu Ranying Hatala menunjukkan segala kekuasaannya, yaitu dengan cara
menciptakan satu wujud laki-laki dan satu wujud perempuan, yaitu Manyame Tungkul Garing Janjahunan Laut dan Kamelu Kutak Bulau Janjulen Karangan, yang mana melalui kedua manusia ini beliau bisa menciptakan makhluk lain, yaitu dengan melalui berbagai proses, entah itu pernikahan ataupun berbagai upacara dalam kehamilan sehingga melahirkan. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah struktur ketuhanan Hindu Keharingan berdasarkan tugas dan fungsinya. Jadi umat Hindu Keharingan percaya bahwa Tuhan itu adalah Ranyi Hatala Langit, dan umat Hindu juga percaya bahwa Tuhan itu memiliki manifestasi-manifestasi berupa raja-raja ataupun kamelu-kamelu. Umat Hindu juga percaya dengan adanya leluhur yang dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta, dan umat Hindu juga percaya dengan adanya ritual-ritual yang bertujuan untuk memperkuat hubungan baik antar manusia dengan alam ataupun dengan leluhur. Yang selanjutnya yaitu Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Hal ini tercatat dalam pasal 1 pada Panaturan, yaitu awal segala kejadian, yang mana segala sesuatu itu bermula dari Ranyi Hatala Langit, dan juga tercatat pula dalam pasal 2, yaitu yang mana ia menciptakan bumi, bulan, bintang, matahari beserta segala isinya dan membagi gelap dan terang, dan semua itu bermula dari kekuasaan Ranyi Hatala Langit. Yang selanjutnya adalah konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Jadi dalam Panaturan pasal 29 ayat 6, yang mana Ranying Hatala berfirman, yaitu Kuan Ranying Hatala buhen tau kute awi puna aku tu tamparan taluhan liai kalau tekea aku tu ije kahapuse. Jadi karena Ranying Hatala ini merupakan awal dan akhir dari segala kejadian, maka kita sebagai umat Hindu ataupun umat manusia ini bertugas untuk mengikuti proses sebagaimana yang telah ditentukan olehnya, yaitu bagaimana tata cara ataupun upacara yang dalam umat Hindu biasa dinamakan dengan Tiwasuntu. Hal ini diperkuat dengan pasal dalam Panaturan, yaitu pasal 33 yang menyatakan tentang pelaksanaan Tiwasuntu. Dan upacara-upacara itulah yang harus kita laksanakan baik semasa hidup ataupun setelah kita meninggal nanti, yang mungkin dilaksanakan oleh anak cucu kita, yang merupakan salah satu cara kita untuk kembali ataupun menyatu dengan Ranying Hatala Langit. Yang selanjutnya yaitu Lime Sarahan dalam keyakinan Hindu Keharingan. Jadi Lime Sarahan ini biasa kami ucapkan pada saat doa tamparan basarah, yang mana yang pertama adalah Ranying Hatala Langit Katamparan. Sebagai umat Hindu Keharingan, umat Hindu ini percaya bahwa Ranying Hatala Langit ini adalah awal dari segala kejadian sebagaimana yang tertuang dalam Panaturan pasal 1, awal segala kejadian. Dan yang kedua yaitu Langit Katambuan. Umat Hindu juga percaya bahwa langit yang diciptakan oleh Ranying Hatala ini tempat manusia untuk bernaung ataupun berteduh di bawahnya. Dan untuk yang ketiga yaitu petak tapajakan, yang mana ini merupakan bumi yang diciptakan oleh Ranying Hatala Langit sebagai tempat makhluk hidup termasuk juga manusia. Yang selanjutnya adalah Nyalung Kapanduyan. Nyalung Kapanduyan ini adalah air, baik itu air sungai ataupun laut, yang diciptakan oleh Ranying Hatala Langit, yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup. Yang selanjutnya adalah Kalata Padadukan. Kalata Padadukan ini adalah suatu ajaran kepada manusia bahwa di dunia ini manusia melakukan berbagai kegiatan, artinya di dunia ini sebagai tempat sementara hanya untuk manusia. Yang selanjutnya adalah sistem pemujaan dalam agama Hindu. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih awam menyatakan bahwa
agama Hindu menganut paham politisme. Tapi apakah benar nih agama Hindu menganut paham politisme? Jadi agama Hindu ini sebenarnya memang benar menyembah banyak dewa, namun pada nyatanya dalam keyakinan umat Hindu, dewa-dewa yang disembah ataupun dipuja itu merupakan perwujudan lain atau manifestasi dari Tuhan itu sendiri, sehingga umat Hindu ini melakukan persembahan ataupun pemujaan terhadap manifestasi tersebut ataupun perwujudan tersebut, namun itu juga merupakan perwujudan dari Rajing Hatala Langit yang merubah wujudnya menjadi berbagai bentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan dalam teologi Hindu Karingan. Konsep pendidikannya yaitu mencakup tentang etika ataupun nilai-nilai moral dan juga kebajikan berupa kebenaran, pengabdian, cinta kasih sesama manusia. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya paparkan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Bye bye.